Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya keluarga besar Persatuan Mubalik Batam atau aktivis dakwah di Kota Batam. Perkembangan Kota Batam demikian pesat. Tentu salah satu kepesatan Kota Batam itu ditandai dengan hadirnya mubalik membina umat di Kota Batam. Salah satu organisasi mubalik yang populer yaitu PMB, Persatuan Mubalik Batam. Kebetulan hadir bersama saya hari ini Bapak Haji Samsul Ibrahim, SPDI ya. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kegiatan setiap hari sekarang? Biasalah, masih menjadi aktivis sosial kemasyarakatan. Aktivis sosial kemasyarakatan, tapi tidak merangkap jadi provokator ya? Bagian itu juga. Iya ya, kadang-kadang aktivis nih, tapi provokator untuk kebaikan tentunya ya. Oke, Pak Samsul, saya dapat informasi Pak Samsul ini kan ikut membidani berdirinya Persatuan Mubalik Batam. Bisa disebut as-sabiqunal awalun. Kalau saya kan masuk Batam tahun 2002. Tidak bisa disebut as-sabiqunal awalun. Coba Pak Samsul jelaskan dulu tahun berapa sih sebenarnya PMB itu berdiri? PMB itu berdiri 18 September 99. Apal pula tanggalnya. Ya. 18 September 99. 99. Memang dari awal bernama PMB. Ada perubahan? Awalnya para mubalik Batam ini tersebar di banyak organisasi. Seperti di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama. Tapi pada waktu itu yang dominan adalah mubalik yang diwadahi oleh Majelis Dakwah Islamiyah. Oh, yang katanya di bawah naungan Golkar, betul? Ya, memang merupakan salah satu organisasi sayap golongan karya. Waktu itu belum menjadi partai. Ya ya. Oh, waktu itu belum partai ya? Partai tapi tidak bernama partai. Jadi zaman itu ada Partai Persatuan Pembangunan, ada Partai Demokrasi Indonesia, dan ada golongan karya. Oh iya, ilmu Soeharto lah itu ya. Ya. Oke, Pak Samsul. Kan banyak organisasi itu didirikan oleh pemerintah, organisasi tertentu, atau kelompok lain. Sepengetahuan Pak Samsul ini dulu, sebenarnya yang menginisiasi berdirinya PMB ini apakah pemerintah, apakah MUI, atau Muhammadiyah, atau masyarakat sebenarnya? Seingat Pak Samsul gimana? Awal-awal dulu. Iya. Awalnya sebenarnya ide pembentukan PMB ini murni datang dari para mubalik pada waktu itu. Berarti bukan pemerintah waktu itu? Bukan pemerintah. Jadi tahun 99 itu merupakan masa transisi di mana pasca tumbangnya Orde Baru, masyarakat rame-rame mendirikan partai politik. Kita tahu bahwa pada pemilu 99 itu ada 48 partai politik. 48 ya? Yang 48 partai politik. Jadi para mubalik itu tersebar di banyak partai politik. Terus Ada yang di PKB, ada yang di PAN, ada yang di P3, di PDIP dan sebagainya. Nah, yang paling dominan itu tokoh mubalik yaitu Kiai Haji Didi Suryadi. Beliau ikut membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa. oh, beliau ikut membidani ya? Ya, kemudian Pak Profesor Dr. Insinyur Haji Hablullah Mujisono MD. Beliau pada waktu itu ikut membidani Partai Amanat Nasional sekaligus menjadi ketua partai tersebut. Jadi tersebarnya banyak mubalik di partai politik ini seiring dengan akan dilaksanakannya pemilu pasca Orde Baru tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi gesekan, benturan antar mubalik yang membawa kepentingan partainya masing-masing. Maka muncullah ide dari mereka juga, dari Pak Kiai Didi Suryadi, Pak Abdullah, bagaimana kalau kita membuat satu wadah baru yang tidak terafiliasi
atau bebas dari warna politik pada waktu itu. Nah, kemudian sejumlah orang, di antaranya ada Pak almarhum Haji Razali Jaya, Mantan Kakanwil. mantan Kakanwil Kemenak Kepri, Ya. kemudian Bapak Haji Effendi Asmawi MA, kemudian Bapak Kiai Haji Didi Suryadi, kemudian Bapak Hablullah, kemudian Bapak Kiai Haji Asransyah Nur. Mereka ini datang menghadap Wali Kota Batam pada waktu itu, Pak Dr. Andes Raja Haji Abdul Aziz. Iya, Pak Raja Aziz. Ya, jadi mereka minta pandangan mengenai rencana pembentukan wadah mubalik ini. Nah, Pak Wali Kota sangat mengapresiasi, sangat setuju, meskipun pada waktu itu Pak Wali Kota adalah petinggi Golkar. Oh, iya. Tapi beliau sangat setuju kalau ada wadah mubalik yang independen. Nah, kebetulan pada waktu itu Dewan Dakwah Islam Indonesia akan menghelat satu kegiatan simposium yang bertema tentang bahaya laten komunis, di mana akan menghadirkan Sekjen Dewan Dakwah Islam Pusat Bapak Hussein untuk menjadi narasumber. Maka Pak Wali Kota menyarankan agar acara simposium itu dijalankan dengan musyawarah pembentukan organisasi mubalik tersebut. Peran Dewan Dakwah, ada saham juga sebenarnya ikut serta mendirikan Mubalik Batam. Ya, secara kelembagaan Dewan Dakwah Islam Indonesia itu boleh dibilang pendiri. Pendiri. Secara personal memang ada orang-orang, tetapi secara kelembagaan Dewan Dakwah itulah yang memfasilitasi terselenggaranya musyawarah mubalik itu. Supaya Mubalik ini tidak terseret ke politik, yang waktu itu mungkin Mubalik dominan berada di MDI. Ada nggak kira-kira waktu itu ada kekhawatiran kalau Mubalik tidak membuat organisasi baru, kalau banyak di MDI nanti terseret juga ke Partai Golkar? Setahu Pak Samsul waktu itu ada nggak kekhawatiran itu? Jelas ada kekhawatiran. Yang pasti pada waktu itu Pak Kiai Didi di PKB, Pak Hablullah di PAN itu tidak bisa lagi berbicara atas nama Majelis Dakwah Islamiyah yang menjadi organisasi sayap Golkar pada waktu itu. Begitu juga yang ada di PDIP, di P3, para mubalik pada waktu itu tak mungkin mereka datang ke masjid pakai bendera MDI karena itu benderanya Golkar. Sementara mereka sudah berada di partai yang berbeda. Berarti kan MDI waktu itu anggaplah mau dilebur, atau kira-kira orang MDI waktu itu nerima Legowo berdiri organisasi PMB, atau memang dia berusaha mempertahankan tapi nggak bisa? Setahu Pak Samsul gimana? Secara kelembagaan Golkar pada waktu itu tidak melakukan Perlawanan? Intervensi apapun juga. Tidak. Ya. Kemudian secara kelembagaan MDI kan pada waktu itu ketuanya juga, ketua MDI-nya Pak Hablullah. Oh, ketua MDI Pak Hablullah. Pak Hablullah, wakil ketuanya Pak Kiai Didi Suryadi. Nah, jadi para petinggi MDI itu sendiri yang ingin melepaskan diri dari lembaganya masing-masing. Kalau begitu MDI tak mempersoalkan, Ya. kebetulan Golkar juga tidak melakukan intervensi. Ketika mau musyawarah itu, maka sekaligus dikawinkanlah panitia simposium dengan panitia musyawarah. Maka disepakatilah pada waktu itu Kiai Haji Asransyah Nur menjadi ketua panitia musyawarah. Kalau nggak salah sudah almarhum ya beliau. Udah almarhum. Beliau itu ketua Dewan Dakwah pada waktu itu. Oh, ketua Dewan Dakwah Ya. tuh Pak Asransyah Nur yang dulu di Ibnu Sina kan? Ya, Pak Asransyah Nur. Sebelum itu Pak Andi Ibrahim. Nah, kemudian sekretaris panitianya itu Pak Iman Imbalo Sakti, Iman Imbalo Sakti, almarhum juga. Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah. Sudah almarhum beliau. Ya, udah almarhum. Oke, yang dulu di ini kan di Ya. Kartini, Di Hang Tua. Hang Tua. Ya. Jadi mereka lah yang kemudian mengundang para mubalik. Musyawarah itu kita Kan adakan. dulu Pak Samsul. Ah. Berarti yang mengundang Mubalik
Itu Dewan Dakwah Eh, organisasinya. panitia. Oh, panitia. Jadi hadirlah pada waktu itu kurang lebih sekitar 180 atau 200 mubalik lah. Dan memang itulah jumlah mubalik pada waktu itu. Tempatnya di mana waktu itu? Tempatnya itu di Royal East End Hotel. Di mana dia kalau sekarang? Kalau sekarang itu, kalau tak salah itu hotel apa namanya? Di sebelah hotel, di depan hotel 99. Tapi termasuk hotel besar ya waktu itu. Hotel besar. Itu hotel termasuk yang salah satu hotel besar lah. Sekarang masih ada nggak hotel? Sudah tukar nama. Oh, sudah Sudah ganti ganti nama. Ya. Lanjut. Nah, jadi musyawarah pada waktu itu sebagaimana musyawarah pada umumnya, kita bahas tatib dulu. Nah, ketika pembahasan tatib, karena inisiatornya itu yang hadir adalah Pak Razali Jaya, kemudian Pak Kiai Haji Asran Sanur, maka kemudian Pak Imbalo, mereka bertiga inilah menjadi pimpinan sidang. Siapa tadi? Pak Rajali, Pak Razali Jaya, Pak Asrian Sanur, Pak Asran Sanur, dan Pak Imbalo. Imbalo. Oke. Nah, jadi Tiga-tiganya sudah almarhum ya? ya, Iya, iya. nah, jadi mereka yang memimpin sidang untuk mengesahkan tatib. Kemudian setelah pemilihan pimpinan sidang, kita daulat lagi mereka menjadi pimpinan sidang Definitif. definitif. Nah, ketika pembahasan tatib itulah mengerucut tentang nama organisasi, siapa yang akan memimpin PMB. Karena pada waktu itu tidak cukup untuk membahas ADART, sehingga ADART itu diserahkan kepada pengurus terpilih untuk menyusun. Berarti nama organisasi diputus di situ Diputus di situ. dengan nama PMB ya? Ya, ada beberapa nama yang diusulkan, tapi kata persatuan ini lebih mayoritas lah yang menyetujui. Berarti terpilihnya Pak Didi itu aklamasi. Nah, Apa voting? ketika pemilih masuk ke agenda pemilihan ketua, Pak Didi kan tidak ada di tempat. Oh, jadi waktu musyawarah yang dari awal-awal tadi Pak Didi nggak Pak terlibat? Didi tidak ada di tempat. Pak Abdullah juga tidak ada di tempat. Nah, jadi praktis yang ada di tempat itu ya para senior, ada Pak Razali Jaya, Pak Asran Sanur, kemudian Pak Windu Wijaya, Pak Hidal Yahya, kemudian Pak Handarlin. Oh, tapi berarti Pak Handalin sudah ikut campur dari awal? Beliau termasuk vokalis Oh, vokalis. ketika musyawarah itu. Jadi, Iya, iya, iya. awalnya kita menunjuk Pak Razali Jaya. Tapi Pak Razali Jaya beralasan karena beliau masih di MDI, Oh, majelis dakwah. di majelis dakwah, dan masih menjadi fungsionaris Golkar lah, karena beliau pada waktu itu pejabat di Kementerian Agama. Oh iya, waktu itu PNS bisa masuk fungsionaris Golkar ya? Ya, kemudian setelah Pak Razali Jaya menolak, kita usulkan Pak Handarlin. Musyawarah mengusulkan Pak Handarlin, tapi Pak Handarlin juga menolak. Nah, kemudian diusulkan Pak Windu Wijaya. Pak Windu Wijaya juga menolak. Nah, terakhir kita usulkan Pak Abdullah. Nah, mayoritas musyawirin pada waktu itu sepakat. Pak Abdullah. Ya, tapi Pak Abdullah tidak ada di tempat. Oh, gitu jadi, dia. ya, jadi dihubungi, sudah ada HP apa namanya zaman itu, sudah bisa komunikasi. Tapi bukan WA kan, HP biasa. Saya itu Pak Abdullah tidak bisa dihubungi. Kemudian dihubungi Pak Didi. Pak Didi rupanya sedang akan sampai di Batam. Dari mana beliau? Beliau dari Jambi. Oh, berarti sedang di kapal. Sudah merapat kapalnya di pelabuhan. Oh iya iya iya, terus. Jadi sambil menunggu kedatangan beliau, para musyawirin minta kesediaan. Akhirnya Pak Didi yang awalnya menolak, pimpinan sidang memberi penjelasan panjang lebar, sampai kemudian beliau menerima untuk menjadi ketua umum. Maka diputuskanlah Ketua Umum Persatuan Mubalik Batam yang pertama itu Pak Didi Suryadi.
Dan ketika beliau sampai di lokasi musyawarah, keputusan sudah diambil. Nanti dulu, ini menarik nih. Waktu itu berarti Pak Didi itu disepakati oleh semua musyawirin sebelum Pak Didi datang. Ya, Nah, tapi tentu yang menghubungi sudah ada gambaran beliau bersedia ya. ya. Oke, tadi 99. Waktu itu Pak Didi posisi sudah menjadi anggota DPR atau belum ya? Belum. Oh belum. Belum. Jadi pada waktu itu Batam hanya punya dua anggota dewan yang kan Batam pada waktu itu belum pemilihan, Oh. belum ada pileg, Belum ada belum pileg. ada pileg. Tapi kita sudah punya perwakilan di Riau, Provinsi Riau itu Pak Adamri Al Husaini, kemudian Pak Haidir, Haidir kalau nggak salah Golkar ya. ya Golkar. Pak Adam Husaini PAN ya. Apa? Oke, itu dua-duanya sudah almarhum juga. Oke, Pak Samsul. Berarti terpilihlah Pak Kiai Haji Didi Suryadi. Kalau sekarang kan PMB 5 tahun. Ini setahu Pak Samsul, apa memang dari awal 3 tahun masa bakti PMB? Ya, dari periode 99, kemudian ke 2002, 2005, 2008, sampai ke kemarin ini 2020, itu periodenya 3 tahun. 3 tahun. Ya, karena di anggaran dasar beberapa kali kita melakukan perubahan, periodisasi tidak kita rubah. Tapi ketika Mubes yang ke 9 kemarin, kalau tidak salah ke 8 apa ke 9, itu Pak Kiai Didi meminta agar periodisasi PMB itu diselaraskan dengan periodisasi pemerintah. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Dan musyawirin sepakat pada waktu itu. Ketika awal-awal berdirinya Mubalik, saling menolak, sorong-sorongan, tapi ketika disepakati ditunjuk, dia bersedia. Nah, harapan saya sih ke depan begitu. Yang kedua, jadi ternyata antar ormas saling mengikhlaskan siapa saja yang bisa memimpin. Nah, belakangan saya merasakan kok muncul tradisi, kalau dulu Pak Didi Muhammadiyah, NU, Pak Habibullah Muhammadiyah, ganti lagi Pak Zulkan Umar, orang Kemenak, saya katakanlah orang Kemenak, ini muncul lagi Muhammadiyah Mas Suyono. Dari awal tuh kan tak muncul intrik-intrik yang organisasi di luar itu dimasukkan ke dalam PMB dalam pemilihan pengurus, atau bagaimana dari awal? Ada nggak sejarah harus NU Muhammadiyah bergantian? Kan begini, kultur Mubalik Batam ini mereka itu pertama adalah orang-orang yang berwawasan, paham agama, terutama dari kalangan Nahdien dan Muhammadiyin lah. Mereka sudah terbiasa dengan perbedaan sejak di kampungnya masing-masing. Iya. Jadi ketika sampai di Batam mereka nggak kaget lagi, sehingga tidak ada dikotomi perbedaan organisasi tersebut. Muhammadiyah dan NU nggak ada perbedaan sama sekali. Sehingga para musyawirin ketika melihat siapa yang akan menjadi pemimpin hanya melihat dari aspek manfaatnya saja. Seberapa besar manfaatnya akan diberikan oleh mereka itu untuk kemajuan organisasi ini. Iya, artinya kekeliruan kawan-kawan ini kadang-kadang hari ini seolah-olah giliran. Kalau NU Muhammadiyah, setelah Muhammadiyah NU lagi. Artinya dari awal para pendiri Mubalik kan tidak mendesain giliran kan. Ya, Oh, Pak Didi PKB, Pak Habibullah PAN. Kalau saya pernah, Pak Zulkan Umar pernah. Itu kan orang Kemenang. Konon dulu meskipun Pak Didi PKB, Pak Habibullah PAN. Nah, seingat Pak Samsul lah, pernah enggak dua tokoh itu menggiring Mubalik ini terseret ke politik sang ketua, minimal grupnya? Seingat Pak Samsul, pernah nggak terjebak? tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Ya, jadi memang karena PMB ini ketika dilahirkan itu memang untuk membebaskan pikiran kita terhadap
faksi-faksi politik praktis itu, maka otomatis seluruh fungsionaris PMB termasuk petingginya tidak pernah menjadikan PMB sebagai ajang untuk propaganda atau berkampanye untuk kepentingan kelompok dan golongan, tak pernah sama sekali. Oh, berarti meskipun Pak Didi PKB, Pak Habibur PAN, yang lain-lain tuh ya. Jadi dia nggak menyeretkan organisasi ini. Tidak pernah menyeret. Nah, ini juga pelajaran kita ya ke depan, apapun warna kita, jangan membawa organisasi ini ke ranah politik. Pak Samsul merasakan apa tidak? Akhir-akhir ini yang Pak Samsul rasakan, terseret nggak kira-kira mau balik itu PMB ini ke ranah politik? Kalau dalam konteks pemilihan kepala daerah, kadang-kadang PMB juga harus punya sikap. Harus punya sikap. Ya, misalkan ketika tahun 2000 itu kan ada pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Batam untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota Batam. Kebetulan pada waktu itu ada pasangan campuran. Nah, sehingga PMB termasuk salah satu lembaga yang menginisiasi untuk memberi masukan ke anggota DPRD Muslim untuk mempertimbangkan memprioritaskan calon Muslim. Meskipun kalau seandainya kualifikasi antara Muslim dengan non Muslim ini lebih baik non Muslim, mungkin kita masih berpikir untuk mendahulukan aspek kualifikasinya. Tapi karena pada waktu itu calon Muslim lebih qualified menurut kita, maka kita memberi masukan kepada DPR yang punya hak pilih untuk memilih yang Muslim. Dan kenyataannya memang pada waktu itu Pak Nyat Kadir berpasangan dengan Pasman Abnur itu dapat suara mayoritas. Artinya PMB juga dalam hal penentuan kepala daerah, kalau dilihat ada yang Muslim yang bagus, Ya, ikut campur, walaupun kita tidak memilih ya, karena waktu itu yang memilih kan DPR ya. Menurut Pak Samsul nih, dari awal sampai akhir, ada nggak yang melenceng dari tujuan kira-kira hari PMB hari ini dengan awal niat berdirinya? kalau kita bilang melenceng tidak juga. Mereka masih berada di ranah tupoksi. Hanya saja spirit kita mendirikan Persatuan Mubalik Batam ini kan untuk menjadi oposisi bagi kejahatan, ketidakadilan. Oposisi bagi kejahatan. Nah, ini yang menarik nih. Berarti tugas PMB itu menjadi oposisi bagi kejahatan. Kejahatan, ketidakadilan, kemungkaran. Baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Karena pemerintah ini bisa salah juga ya. Ya, kan misalkan pemerintah melegalkan satu kegiatan yang menurut kacamata kita melanggar undang-undang dan melanggar hukum agama. Zaman dulu kan kita gencar memberantas kemaksiatan, Ya, termasuk judi entah apalah, kalau nggak salah kemaksiatan bulan Ramadan. Memang akhir-akhir ini kayaknya kok Mubalik cuek. Apa mungkin menurut Pak Samsul faktor insentif yang 1 juta setiap bulan tuh sehingga Mubalik ini menjadi lemah apa gimana menurut Pak Samsul? saya kira tidak juga. Iya. Ya, cuma memang itu dijadikan alat propaganda memang ya. Dan itu insentif itu pun kan mesti kita luruskan juga. Ini sebenarnya itu adalah bantuan pemerintah kepada Persatuan Mubalik Batam. Kemudian diwujudkan dalam bentuk Persatuan Mubalik Batam memberikan insentif kepada anggotanya. Nah, cuma mungkin karena PMB secara kelembagaan tidak begitu piawai di dalam mengelola atau mempertanggungjawabkan Keuangan, maka diambil alih oleh Pemko Batam untuk menyalurkan langsung kepada para anggota, sehingga terputus mata rantai organisasi dengan anggotanya. Akhirnya anggota merasa lebih terikat kepada Pemko Batam ketimbang kepada organisasinya. Kalau judulnya bernama insentif memang diberikan langsung,
Oh iya iya iya, kalau insentif langsung. Tetapi saya tidak yakin bahwa ini nomenklaturnya insentif. Ini nomenklaturnya adalah hibah sebenarnya. Ya hibah lah memang. Nah, hibah itu Hibah tapi dinamakan insentif kan gitu jadi. jadi hibah itu bisa diberikan kepada perseorangan, bisa kepada kelompok masyarakat. Oh Nah, iya. Iya. kalau misalkan itu hibah diberikan kepada perseorangan, itu tidak menghilangkan hak PMB untuk mendapatkan bantuan setiap 2 tahun dari Pemko Batam. Pemko Batam membantu mubalik, pendeta, pastor, biksu. Itu tidak dengan sendirinya kemudian organisasi menjadi kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan. Awal-awal saya menjadi pelaksana harian PMB ya dulu. Ingat betul saya, kegiatan termasuk diklat-diklat itu kan tidak selalu menggunakan dana Pemko. Ada-ada saja Pak Didi cari dana, Pak Habullah cari dana. Sehingga diklat itu pematerinya, segala sesuatunya kita yang menentukan. Tapi akhir-akhir ini itu semua diklat itu ditekel oleh Pemko. Menurut Pak Samsul ke depan apa sebaiknya kita lagi yang mengadakan diklat berdasarkan kebutuhan narasumber juga kita yang menentukan atau memang sebaiknya seperti sekarang ini? Pemko bisa saja punya program untuk meningkatkan kualitas mubalik menyelenggarakan diklat bagi para mubalik. Tapi itu bukan kegiatan PMB, bukan. Itu bukan kegiatan PMB ya? Bukan. Kegiatan Pemko kan? Itu kegiatan Pemko. Sama dengan Kementerian Agama mengadakan pelatihan dakwah yang mereka laksanakan sendiri, itu tidak terkait sama sekali dengan organisasi manapun. Jadi mereka lah yang mengundang peserta, mengaturnya, memberikan pelatihan, memberikan honornya. Tidak ada urusan sama organisasi. Nah, kalau yang selama ini diselenggarakan oleh Kesra itu murni program daripada Kesra, bukan program PMB. Bahwa ada kesamaan program dan kemudian PMB dilibatkan secara teknis, itu kan sifatnya kolaborasi saja. Tetapi sebaiknya tentu PMB membuat kegiatan sendiri kan gitu. Dulu untuk memastikan kualitas mubalik itu yang bergabung ke PMB itu adalah mubaliknya berkualitas. Itu orang yang nak masuk anggota PMB itu kan perlu namanya dites. Saya ingat betul yang menyeleksi ada mulai Pak Masrum, Pak Didi, Pak Habullah, termasuk Pak Amanuddin. Perlu nggak itu diadakan seleksi lagi lah bagi mereka yang mau masuk anggota PMB? Gimana? Ya, saya kira seleksi calon mubalik sampai sekarang masih dijalankan oleh kecamatan. Oh, kecamatan tadi? Ya, kecamatan. Jadi memang tahapannya adalah setiap orang, siapapun dia bisa menjadi mubalik kalau mengikuti seleksi. Nanti PMB akan membentuk panitia seleksi. Seleksi ini bisa dilaksanakan oleh pengurus kota atau didelegasikan kepada kecamatan. Karena anggota itu kan berada di kecamatan. Iya. Nah, kemudian setelah para mubalik itu diseleksi dan memenuhi syarat untuk menjadi mubalik, selanjutnya mereka disertifikasi untuk meningkatkan profesionalitas para mubalik itu. Nah, sertifikasi ini menggunakan 2 pendekatan. Pertama, sertifikasi portofolio, dan yang kedua sertifikasi diklat. Mereka yang tidak terpenuhi nilai skornya itu diwajibkan untuk mengikuti diklat dalam rangka peningkatan profesionalitas mereka. Kalau mubalik itu persoalan pada umumnya yang dihadapi adalah bacaan Qurannya misalkan kurang bagus, maka kita akan mengadakan diklat khusus untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran atau melaksanakan tahsin. Nah, kalau misalkan wawasan keagamaannya yang kurang atau wawasan ilmu pengetahuan umumnya yang kurang, maka PMB akan mengadakan diklat-diklat dalam rangka meningkatkan profesionalitas para mubalik itu. Tapi intinya sertifikasi itu
dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas. Peran PMB dalam memperjuangkan politik dalam Islam. Kita sering ribut di Mubalik ini dari awal sampai sekarang ini terkait dulu kita pernah berdiri Madani Center. Pertanyaan sederhana saja. Menurut Pak Samsul, perlu nggak Mubalik ini, khususnya PMB, membantu anggotanya untuk bisa lolos di legislatif, tak melihat partai apa saja? Menurut Pak Samsul penting apa tidak? Kalau sifatnya politis nggak perlu. Kalau sifatnya politis, maksudnya jadi gimana tuh? Politis ini maksudnya kita menjustis suatu pendapat bahwa kalau tidak begini berarti tidak benar. Nah, itu tidak perlu, karena untuk menjadi anggota dewan itu kan syaratnya memenuhi kualifikasi. Tidak peduli dia apakah mubalik atau bukan mubalik, kita harus punya standar penilaian berdasarkan skor nilai yang menurut kita itu kita sepakati. Itulah yang kita antar untuk menjadi anggota dewan. Tidak harus mubalik. Tidak harus mubalik. Yang penting dia memenuhi kuota ya kemubaligan lah ya. Ya, karena belum tentu juga kalau mubalik duduk di dewan itu terus dia bisa mewarnai itu. Tidak ada yang variabelnya seperti itu. Ada mubalik calon di sebuah dapil. Ada bukan mubalik calon di sebuah dapil. Cuman yang bukan anggota PMB ini lebih memenuhi kualifikasi menurut Pak Samsul tadi. Ya. Kira-kira didukung yang mubalik, yang anggota PMB yang tak memenuhi kualifikasi, atau lebih baik mendukung yang bukan anggota PMB tapi memenuhi kualifikasi? Bagaimana menurut Pak Samsul? PMB ini harus menghindarkan diri yang namanya politik identitas. Jadi kita memilih seseorang itu berdasarkan kualifikasi. Pertama kualifikasi keagamaan dulu, moral. Baru kualifikasi yang terkait dengan persoalan kemasyarakatan, persoalan ekonomi, sosial dan sebagainya. Berarti satu agama, moral. Yang kedua dia peduli masyarakat. Kalau kualifikasi pendanaan gimana? Ya itu kan politik transaksional hari ini, tapi kalau itu tak masuk variabel lah saya kira. Kriteria umum untuk mewakili orang itu ketika persoalan kita sendiri sudah beres. Kita ini kan mau mewakili urusan orang banyak. Dengan kata lain, urusan kita sudah beres lebih dulu. Dulu awal-awal PMB, anggota PMB di DPR itu ada Pak Didi, Pak Abdullah, Pak Bustami, Pak Amiruddin Dahat, Tan Samsudin, Pak Dalispot, Pak Zamhuri Mukhtar. Jadi anggota PMB sampai 7. Belakangan ini nyaris tidak ada, walaupun ada kayak Buya Safari, Pak Aman, 2 berarti. Menurut Pak Samsul, dulu yang jadi sampai 7 itu apa karena dukungan mubalik PMB atau karena dirinya atau apa gitu? Nah, seingat Pak Samsul, terpilihnya mereka itu karena organisasi PMB atau bukan? Gimana Pak Samsul? Ya saya kira paralel. Jadi ketika kita menjadi mubalik, otomatis kan ada market di situ. Kata mubalik itu kan sudah market politik. Ya. Bisa menaikkan elektoral. Tergantung kualifikasi mubaliknya. Dan mubalik yang punya pengaruh di internalnya tentu akan menyeret mubalik lain untuk memberikan dukungan kepadanya. Nah, kalau level mubalik saja memberikan dukungan kepadanya, tentu grassroots atau jamaah mubalik ini juga akan ikut terseret memberikan dukungan. Jadi itu paralel sebenarnya. Tapi tidak bisa kita klaim bahwa PMB ikut melakukan suksesi. Tidak bisa juga kita beranggapan dia jadi karena mubalik. Artinya lebih kepada dirinya sebagai mubalik karena mungkin citranya baik, yang kata Pak Samsul sosial kemasyarakatan tadi, otomatis juga mubalik ikut terangkat namanya. Organisasi tidak pernah membuat kebijakan
dalam arti memutuskan satu kebijakan dalam lembaga pengambilan keputusan yang resmi, maka tidak bisa ada satu produk kita anggap produk kita. Kecuali PMB pernah mengadakan musyawarah atau melakukan konvensi untuk menetapkan calon-calon yang harus didukung oleh para mubalik. Jadi direkom atau diputuskan secara kelembagaan, tapi kan selama ini tidak pernah, sehingga tidak ada produk anggota dewan itu adalah hasil kerja PMB. Pernah saya tanya kawan saya yang jadi anggota DPR mubalik, Pak, saya bilang, Bapak dianggap mubalik, dianggap anggota dari mubalik tak peduli dengan anggota. Oh, saya duduk kan bukan karena PMB. Nah, saya teringat omongan Pak Samsul. Karena mubalik tidak pernah membantu secara kelembagaan, gitu kan? Atau malah kadang-kadang tak peduli. Jadi wajar-wajar saja kalau mereka yang terpilih setengahnya cuek. Karena memang bukan produk organisasi sekarang. Ketua pertama Kiai Didi Suryadi. Ketua kedua Pak Habullah, umur rata-rata senior, mulai nurun usia muda. Pak Zulkan Umar muda, Mariono muda, Dr. Siono muda. Ada suara-suara kecamatan katanya perlu jugalah mubalik ini dikembalikan kepada yang senior yang memimpin, jangan junior lagi. Nah, menurut Pak Samsul, dengan seiring katanya PMB ini tidak ada wibawa lagi, memang ketua yang usianya senior, memang ada nggak hubungan mempengaruhi PMB ini menjadi lebih berwibawa lagi? Menurut Pak Samsul gimana? Saya kira variabel itu tak ada. Jadi tren yang ada itu terjadi konsolidasi. Misalkan belakangan ini kan ketua kecamatan selalu muncul atau pengurus kecamatan muncul ke kota karena adanya konsolidasi lintas kecamatan. Jadi sesama pengurus kecamatan itu sering terjadi soliditas. Disebabkan oleh di mana PMB Kota selalu memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan kecamatan, sehingga intensitas pertemuan ini akan melahirkan bertemunya fisik dengan fisik, akhirnya bertemu hati dengan hati. Jadi mereka akan saling menguatkan antara satu dengan lain. Maka tren yang saya lihat sekarang tidak ada dikotomi senior dan junior. Bahkan di Mubes ke depan ini saya masih meyakini akan muncul figur-figur dari kecamatan. Ada orang mengatakan begini, kemudian saya terjemahkan. Ketua umum yang cocok ke depan itu 4 kriteria. 1, diterima penguasa, diterima para pendiri atau senior. Yang ketiga, tidak kontroversi di publik, jadi diterima lah. Yang keempat, relatif diterima oleh kecamatan. Dari 4 kriteria ini menurut Pak Samsul ada yang keliru enggak kira-kira? Salah satu persyaratan yang biasanya kita cantumkan di dalam tatib yang harus dipenuhi oleh calon itu adalah dapat diterima oleh masyarakat Batam. Ini tidak secara parsial hanya masyarakat Muslim, tapi diterima oleh masyarakat Batam secara keseluruhan. Mengapa ini persyaratan kita angkat? Karena kita ingin ketua PMB itu adalah orang yang berwibawa, punya pengaruh bukan hanya di internal umat Islam, tetapi juga dia berpengaruh di kelompok-kelompok lain. Sehingga PMB ini menjadi salah satu kekuatan yang memang diperhitungkan pengaruhnya. Kemudian soal apakah harus diterima oleh penguasa atau tidak, saya kira tidak seperti itu juga. Tidak ya? Penguasa itu mau tidak mau akan menerima satu kekuatan apapun, apakah dia oposisi atau koalisi,
mau tidak mau penguasa akan mencari dia, akan menerima. Yang penting yang bersangkutan diterima oleh masyarakat Batam tadi. Ya, karena cara pandang penguasa itu bukan orang, tapi lembaganya. Siapapun yang menjadi pemimpin PMB pasti diterima oleh penguasa. Selama PMB ini tidak kita seret-seret ke ranah politik praktis. Tapi kalau PMB ini selalu kita jual, kita gadaikan, maka penguasa akan mengotak-atik, akan melakukan intervensi ke dalam karena kita yang membuka pintunya. Kalau posisi Dewan Pendiri, Pak Samsul, dalam penentuan ketua, gambarannya gimana ke depan? Apa? Memang di dalam ART itu ada disebutkan bahwa calon yang akan dipilih di dalam MUBES itu adalah calon yang direkom oleh badan pendiri. Yang direkom? Ya, dan tentu badan pendiri tidak boleh merekom satu orang saja. Tentu setelah melakukan kajian-kajian ya? Ya, setelah melakukan kajian ini dalam rangka meningkatkan selektivitas di dalam menentukan figur ketua. Jangan sampai ketua ini hanya mengandalkan kekuatan finansial tapi tidak memiliki kekuatan secara wawasan keagamaan, atau mungkin sebaliknya, karena menjadi ketua PMB ini kan unik ini. Mereka adalah para mubalik yang acap berinteraksi dengan masyarakat dan mereka harus memiliki kemampuan untuk menerjemahkan pesan-pesan agama itu kepada masyarakat. Jadi karena ada seribuan mubalik yang akan dipimpin oleh seorang ketua, maka kita tidak bisa menggadaikan kehormatan organisasi ini kepada ketua yang kita pilih secara sembarangan. Berarti ada kemungkinan nggak suatu saat pendiri ini memanggil ketua kecamatan atau memanggil kandidat-kandidat yang muncul, minimal seperti itu? Bagaimana rencana ke depan? Itu sudah otomatis. Kalau kandidatnya sudah muncul, maka badan pendiri akan karena mereka harus direkom oleh badan pendiri. Dan biasanya calon-calon ketua itu pasti dimunculkan oleh kecamatan. Tapi bahwa badan pendiri akan memanggil kecamatan untuk membicarakan masalah ketua, saya kira tidak juga, karena nanti bisa dipahami bahwa badan pendiri melakukan penggiringan. Tetapi kalau misalkan kecamatan dengan pendiri duduk bareng untuk menyamakan persepsi mengenai kriteria seorang yang layak menjadi ketua PMB ke depan ini, saya kira sah-sah saja. Ya, artinya badan pendiri lebih kepada mendengarkan aspirasi dari bawah ya, bukan mohon tanggapan saja. Ketika saya keliling dari berbagai macam kecamatan, nama yang muncul hari ini itu 4. Nanti Pak Samsul menanggapi, terserah Pak Samsul menanggapinya. Yang pertama ada Dr. Siono, ketua umum sekarang, tapi belum tentu maju atau tidak ya, nama muncul dulu. Yang kedua Ustadz Zaini Holis, ketua PMB Kecamatan Sekupang, juga Pak Yusuf Subhan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam, ternyata juga ada yang mendorong. Yang senior Bapak Haji Bustami Husin. Menurut Pak Samsul, kalau 4 orang ini layak kan? Kalau sudah disebut, itu berarti mereka memiliki kelebihan dari berbagai aspek. Kalau saya menilai secara personal kepada mereka ini cukup, ya saya kira cukup memiliki wawasan. Artinya kalau mereka meneruskan ikhtiarnya relatif diterima. Ya, relatif diterima oleh masyarakat. Ya. Nah, tergantung nanti nasib masing-masingnya. Karena itu kan baru yang disebut oleh orang-orang. Belum tentu juga yang bersangkutan bersedia kan? Ya, mungkin sedikit juga ada pesan. Pertama, salah satu amanat MUBES adalah memerintahkan kepada pengurus untuk membuat PO tentang
pemilihan tentang tata cara pemilihan pengurus ini. Oh memang belum ya? Belum dibuat PO-nya? Tapi sampai dengan last minute ini kita belum punya PO, maka mau tidak mau nanti kewenangan untuk menentukan tata cara pemilihan di take over kepada panitia Mubes. Nah, PO ini kan peraturan organisasi yang mesti dihasilkan oleh rakyat. Jadi diputuskan di lembaga rapat kerja, dan itu nanti menjadi pedoman tata cara pemilihan berlaku sampai ke jenjang paling bawah. Sama dengan negara kita ini ada undang-undang pemilu, ada undang-undang pilkada, maka itu dipakai oleh Semuanya? seluruh daerah dan seluruh partai politik. Jadi tidak perlu lagi tiap Mubes kita bikin tatip, tapi satu kali kita bikin PO kita sudah tinggal menjalankan saja. Masih cukup waktu nggak sebelum Mubes? Mubes itu kan bulan 9 mungkin ya. Kalau raker dulu? Misalkan kita paksakan Mubes tepat pada waktunya, memang agak repot kalau kita dahului dengan rapat kerja, karena itu Mepet ya? di samping high cost juga nanti raker itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini mubalik ini supaya ada yang dimunculkan sebagai kandidat. Menurut Pak Samsul, 5 tahun ini udah cocok apa? Enak dikembalikan aja ke 3 tahun atau 5 tahun cukup sekali? Mana pendapat Pak Samsul pribadi lah? Karena omongan Pak Samsul ini pasti didengarkan orang lain ya. Berbeda kalau saya ngomong Pak Samsul. Kalau saya tidak membuat dikotomi ya antara 3 tahun atau 5 tahun. Tapi buat saya, kadang-kadang kita putuskan 5 tahun, tuh orang bisa 2 periode juga jadi 10 tahun. Kita putuskan 3 tahun, ada 3 bulan diturunkan. Jadi ini ke masalah waktu ini kan menurut saya tidak substantif lah. Tapi bagaimana kita melihat perkembangan organisasi itu yang penting. Kalau organisasinya stagnan, maka perlu dilakukan pergantian ketua. Tidak mesti harus menunggu masa jabatannya berakhir. Tidak harus 5 tahun kan? Tidak harus 5 tahun, dan itu sangat dimungkinkan karena di anggaran dasar diatur ada musyawarah istimewa atau dalam istilah lain musyawarah luar biasa dan yang masalah krusial. Ini untuk sama-sama kita ketahui lah. Sekretariat PMB Kota Batam itu kan di Sekupang. Nama sekarang tuh kan nama Bapak Haji Zulkifli Aka. Beliau sudah sangat ingin menyerahkan sertifikat itu. PMB kalau saya nggak salah kan sudah berbadan hukum. Kan sebenarnya tinggal menyerahkan saja kan. Nah, apa arahan Pak Samsul kepada pengurus sekarang sebelum Mubes? Apakah sebaiknya pelimpahan tuh sebelum Mubes ini atau selesai setelah terpilihnya pengurus baru? Apa? Saya kira itu tidak ada kaitan dengan Mubes atau kepengurusan. Itu pihak yang memegang dokumen menyerahkan kepada pengurus yang ada ini sebagai pengemban amanah. Kemudian kalau misalkan dokumen itu harus balik nama atau ada perubahan-perubahan, maka pengurus yang bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum terhadap dokumen kepemilikan organisasi. Nggak, kalau dokumen sudah di tangan pengurus sebenarnya, cuman kan tinggal tanda tangan di notaris ya. Makanya saya berharap, saya minta pendapat Pak Samsul, apakah sebelum Mubes apa sebaiknya setelah Mubes? Ya, kalau pengurus itu ingin menjadikan itu bagian dari tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan ke hadapan Mubes, tentu dia clearkan dulu lah sebelum Mubes, karena itu akan menjadi skor bahwa ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Enggak, karena sertifikat itu kan
sudah diserahkan langsung oleh Pak Zulkifli Aka kepada Pak Zulkan Umar dulu. Sudah resmi itu. Ini persoalannya tinggal saling tanda tangan aja di notaris. Tapi kalau mau hibah di notaris, Pak Samsul bisa bantu kan? Nah, kalau itu bukan masalah tanda tangan, itu perubahan nama dari pribadi ke lembaga. Iya betul. Nah, jadi dari nama pribadi berubah menjadi nama lembaga. Tinggal penyerahannya itu akadnya apa? Apakah akadnya jual beli, apakah akadnya hibah, atau apa? Dan itu akan ada konsekuensi administrasi di sana. Termasuk biaya pajak. Ya itu maksud saya. Oke lah, tuh Mas Suyono, menurut Pak Samsul ini supaya Bapak dapat skor yang baik, selesai. Karena kalau bisa bagian dari LPJ nanti, Mas Suyono ya, apa susahnya? Duit kita banyak pun. Kalau nggak salah pajaknya 10% apa 20%? 10% kalau nggak salah ya. Oke, nanti biar Pak Samsul bantu lah. Itulah Pak Samsul Ibrahim ya. Terima kasih. Nanti mana yang kurang tepat ini mau diedit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kawan-kawan, suatu saat kita akan mengadakan Mobes PMB Kota Batam. Kita ikuti PMB ini awalnya berdiri damai-damai saja, jangan ada kepentingan politik masuk, dan juga jangan ada pemaksaan organisasi di luar NU Muhammadiyah. Pure saja, tergantung kebutuhan kita masing-masing, jangan ada pihak luar yang mengintervensi. Saya kira itu Pak Samsul, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.